113. Ayu yang mendengar neneknya meninggal pun langsung pingsan begitu saja, karena merasa tak kuat mendengar kenyataan bahwa neneknya sudah meninggal untuk selama-lamanya. Jadi saat itu yang menemuiku arwah nenek, pikir Ayu lirih sebelum ia jatuh pingsan. Hans dan juga Elang sigap dan langsung menghampiri saat melihat Ayu pingsan begitu saja. "Ada apa, Nan? Kenapa Ayu pingsan?" tanya Elang saat menghampiri Ayu. Ayu pingsan, karena mendengar neneknya sudah meninggal kak. Tadi dia bertanya di mana neneknya, jadi aku mengatakan semua padanya, kata Diana pelan. "Apa? Jadi, dia sudah mengingat semuanya?" tanya Hans sedih. "Iya, Ayu sudah mengingat semuanya, ayahnya, bundanya, dan juga adiknya." "Ayu sudah mengingatnya," jelas Diana pada Hans. Ayu pun tersadar dari pingsannya, dan langsung memeluk Elang saat melihat suami di sisinya. "Nenek Mas, apa benar nenek sudah meninggal Mas?" tanya Ayu saat dipelukan Elang. "Apa kau sudah mengingatku?" tanya Elang senang. "Aku ingat semua Mas, kau, ayah, bunda, Adi, nenek, Diana, Monica, Lutfi, Diego," kata Ayu lirih dan mengingat nama-nama orang-orang yang ia sayangi. "Katakan padaku, apa nenek memang benar sudah meninggal?" tanya Ayu menangis. "Katakan padaku Mas," tanya Ayu lagi. "Iya sayang, nenek sudah meninggal sebulan yang lalu," jelas Elang dan Ayu pun memeluk Elang lebih erat lagi. "Ya Tuhan, jadi waktu kemarin-kemarin di dalam mimpiku itu benar-benar nenek," kata Ayu lirih saat mengingat waktu neneknya ada dalam mimpinya. "Kenapa nenek meninggalkanku Mas? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain nenek. Kenapa nenek meninggalkan aku Mas? Kenapa?" tanya Ayu menangis. "Kau tidak sendirian sayang, kau kan masih punya aku suamimu. Diana, kakek, semua menyayangimu, kau tidak sendirian sayang," kata Elang dan memeluk Ayu sayang. "Kenapa semuanya meninggalkan aku Mas? Kenapa?" kata Ayu menangis sejadi-jadinya di pelukan Elang. Hans yang mendengar dan melihat bagaimana Ayu sudah mengingat semua hanya terdiam tak bersuara. Hans begitu sedih melihat Ayu yang seperti ini. Hans benar-benar tak tega melihat tangis Ayu yang memilukan seperti itu. Kini Hans juga akan merelakan kebahagiaannya demi kebahagiaan Ayu. Hans tidak akan mengganggu hubungan Elang dan juga Ayu lagi. Hans akan merelakan Ayu untuk Elang yang memang suami sahnya. "Maafkan aku Vio, maksud aku Ayu," kata Hans merasa bersalah pada Ayu yang telah menyembunyikan identitas Ayu selama ini. "Aku benar-benar minta maaf," kata Hans menyesal. "Kenapa kau minta maaf padaku Mas? Mas tidak salah apa-apa." "Mas, justru aku berterima kasih padamu, karena kau yang selama ini merawatku," kata Ayu tulus. "Benar, terima kasih pada Ren, berkat kau, istriku selama ini baik-baik saja," kata Elang tulus. "Aku benar-benar minta maaf pada kalian berdua, aku benar-benar jahat sudah memisahkan kalian berdua," kata Hans lagi benar-benar menyesal. "Sudahlah Mas, selama ini kau sudah menjagaku dengan baik, kau yang merawatku, aku benar-benar berterima kasih padamu Mas." "Terima kasih," kata Ayu pelan. "Maafkan aku Ayu, selama ini aku menyembunyikan semua, tapi aku jujur aku benar-benar tidak tahu namamu sama sekali, karena kau begitu mirip dengan Mediang istriku, jadi aku menamaimu Fiona, maafkan aku," kata Hans lagi. "Jadi selama ini kau tak pernah menyentuhku karena aku memang bukan istrimu?" tanya Ayu bingung. Pantas saja selama hampir 2 bulan Hans tak pernah sedikit pun menyentuh Ayu. Dan Ayu pun mendapatkan jawaban yang selama ini dipertanyakan di dalam hatinya. "Benar, aku takkan pernah berani menyentuhmu karena kau memang bukan istriku," kata Hans jujur. "Kalau kau tak punya suami pun, aku pasti akan menikahimu nanti saat kau sudah melahirkan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan tak menyetujui keinginanku itu," kata Hans lirih dan tersenyum. "Maafkan aku, tapi aku benar-benar mencintai istriku ini.
kata Elang dan memeluk istrinya takut akan kehilangan Ayu lagi. Aku tahu itu, kata Hans. Hans tahu kalau Erlangga memang benar-benar mencintai Ayu istrinya, sama seperti dia mencintai Median istrinya Fiona, jadi Hans tahu bagaimana rasanya. Aku harap kalian tak membenciku, kata Hans lagi. Aku tidak membenci Mas, aku takkan pernah membenci Mas, kau seperti kakak buatku, kata Ayu jujur. Terima kasih Ai, kata Hans tersenyum mendengar kemurahan hati Ayu yang begitu besar dan Hans semakin menyukai Ayu yang seperti itu. Sama-sama Mas, kata Ayu pelan. Beberapa jam kemudian, aku pikir, aku takkan menemukanmu, kata Elang setelah beberapa jam Hans pergi. Maafkan aku Mas, aku benar-benar tak mengenali kalian semua, kata Ayu meminta maaf pada Elang, Monica, Diana, Lutfi, Diego dan Jordi di sana. Gue ngerti Ai, lu kan lagi hilang ingatan jadi gue ngerti bagaimana posisi lu saat itu, kata Diana santai. Iya Ai, lu lupain aja, yang penting lu sekarang baik-baik saja, kata Diego. Benar kata Diego Ai, lu lupain aja, yang penting lu sehat dan baik-baik aja sekarang, kata Lutfi membenarkan apa kata Diego. Iya sayang, yang penting sekarang kau baik-baik saja, kata Elang lembut. Mas, nenek meninggal apa gara-gara aku? Tanya Ayu sedih. Bukan gara-gara kau sayang, nenek benar-benar terpukul saat mendengar kabar hilangnya dirimu, dan nenek jatuh sakit hingga meninggal, kata Erlangga lembut. Apa, jadi semua memang benar salah aku Mas, kata Ayu sedih. Ayu merasa karena dirinya neneknya itu meninggal. Sayang, dengarkan Mas, ini semua bukan salah kamu sayang, ini sudah kehendak Tuhan, kata Elang tenang. Tapi Mas, kata Ayu pelan, sayang, nenek berpesan padaku, beliau tidak mau melihatmu menangis, apalagi seperti ini, kata Elang menenangkan Ayu agar merasa tak bersalah atas kematian neneknya lagi. Apa nenek bilang begitu padamu Mas? Tanya Ayu sedih. Iya sayang. Nenek bilang begitu padaku, kalau kau menangis seperti itu, berarti aku sudah gagal menjadi suami yang baik buatmu, kata Elang. Ayu pun memeluk Elang erat. Mas tidak gagal Nek, Mas Elang benar-benar sangat baik menjagaku, kata Ayu pelan. Nenek tenang saja, aku janji akan bahagia bersama Mas Elang Nek, sampai tidak ada lagi air mata, dan hanya ada air mata bahagia, kata Ayu dan ia pun tersenyum. Terima kasih sayang, kata Elang dan Elang pun memeluk Ayu erat. Aku benar-benar merindukanmu sayang, kata Elang lagi. Aku juga merindukanmu Mas, kata Ayu dan membalas pelukan Elang. Bersambung, 114. Di tempat lain, Hans benar-benar hancur untuk kedua kalinya. Pertama saat Fiona meninggal Hans juga seperti ini dan malah minum minuman. Dan sekarang saat ditinggal Ayu pun Hans seperti itu juga. Hans minum-minum sampai mabuk, Hans ingin sekali melupakan rasa cintanya itu pada Fiona ataupun Ayu. Namun Hans tak bisa melupakan ataupun mematikan rasa cinta ini pada mereka berdua. Fiona, kenapa kau meninggalkanku lagi? Kata Hans saat mabuk. Hans begitu banyak minum dan ia malah mabuk di rumahnya sendiri. Hans selalu mengingat saat-saat kebersamaan dengan Ayu. Entah kenapa Hans selalu berpikir jahat, dalam hatinya Hans selalu ingin membuat Ayu menjadi miliknya. Hans selalu berpikir bagaimana caranya agar Ayu atau Fiona menurutnya membenci Erlangga, dan kembali padanya. Di hati Hans selalu ada niatan jahat seperti itu, entah bagaimana Hans akan menyikapi niatan jahatnya itu, Hans pun tak tahu. Apa iya aku harus menyakiti orang yang kamu cintai dulu, baru kau bisa menjadi milikku, gumam Hans lirih saat melihat foto pernikahannya dengan Fiona. Di tempat lain, Erlangga benar-benar bahagia melihat Ayu berada di dekatnya Elang seakan tak mau jauh darinya. Sampai-sampai kemanapun Ayu pergi Elang pasti akan mengintilinya, karena takut Ayu menghilang dari pandangannya. Mas ini, aku ke minimarket aja harus diikuti, kata Ayu merasa kesal akan sikap Elang yang sekarang terus mengintilinya.
Memangnya kenapa? Toh kau kan istriku. Jadi aku harus siap siaga membantumu sayang, kata Elang lembut. Ish, Ayu tak bisa berkata apa-apa, dan ia malah tersenyum senang melihat suaminya seperti itu. Apa kau sudah dengar sayang, kalau kakekmu lagi sakit? Tanya Erlangga mengalihkan pembicaraan agar Ayu tak berkomentar tentang dirinya yang sekarang. Aku tidak peduli, kata Ayu acuh. Ayu benar-benar masih belum bisa memaafkan kakeknya itu, namun dalam hati ia merasa khawatir pada kakeknya itu. Apa? Jadi kakek sakit? Dalam hati Ayu mencemaskan kakeknya itu. Jangan seperti itu, walaupun kakekmu seperti itu padamu, tapi dia tetap kakekmu sayang, kata Erlangga menasehati istrinya yang dari dulu memang keras kepala. Iya aku tahu, tapi kan dia yang bilang sendiri padaku kalau aku bukan lagi cucunya, kata Ayu kesal. Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa lagi, kata Elang menyerah dan ia tersenyum manja pada istrinya itu. Bukannya aku tak peduli pada kakek, Mas, jelas Ayu. Tapi aku masih belum bisa memaafkan apa yang kakek katakan padaku, kata Ayu pelan. Aku tahu sayang. Aku juga sudah dengar dari kakekku, kata Elang. Ternyata kakek Bayu sudah menceritakan semua pada Erlangga. Memang Erlangga juga kesal pada kakek Ayu itu, namun ia melihat sisi lainnya, kakek Thomas hanya takut kehilangan cucu yang terus mengancamnya akan bunuh diri jika tak menurutinya. Dan Erlangga juga tahu kenapa kakek Thomas sampai sakit seperti itu juga semua karena Ayu. Kakek Thomas sangat mencemaskan cucunya itu dan sampai sakit seperti ini. Bagaimana menurutmu? Apa kau tidak kesal saat kakekmu bilang seperti itu padamu? Kata Ayu pada Elang agar dapat memahami perasaannya. Aku tahu sayang, kata Elang dan memeluk Ayu sayang. Tapi tidak baik jika terlalu lama membenci seseorang, apalagi yang kau sayang, kata Elang lagi. Benar juga kata Mas Elang. Batin Ayu termenung mengingat kakeknya. Di tempat lain, kenapa kau berkata seperti itu padaku Thomas? Kata kakek Bayu saat berada berdua saja di dalam kamar Thomas. Thomas menyuruh bawahannya agar menemui kakek Bayu dan memberikan surat itu padanya. Tak berapa lama kakek Bayu pun sampai, dan langsung berbicara di dalam kamar berdua di rumah Thomas. Karena Thomas sedang sakit. Lalu aku harus berkata pada siapa lagi, kalau bukan padamu, kata kakek Thomas. Semestinya kau berkata seperti itu pada suaminya bukan padaku, kata kakek Bayu. Aku takut, suaminya ataupun cucuku itu tak mau menemuiku, apalagi. Cucuku belum ditemukan, kata kakek Thomas lirih. Aku tak tahu bagaimana keadaannya sekarang, aku juga sangat mengkhawatirkan cucuku. Aku tahu aku memang salah, telah berkata seperti itu padanya, tapi aku benar-benar menyayangi cucuku itu, kata kakek Thomas sedih mengingat bahwa cucunya belum ditemukan. Thomas tidak tahu kalau Ayu sudah ketemu, kakek Bayu sengaja tak memberitahu kakek Thomas kalau Ayu sudah ketemu. Lalu jika cucumu ketemu, kau mau apa? Tanya kakek Bayu. Kau baca dulu ini. Kata kakek Thomas memberikan dokumen pada kakek Bayu agar dibacanya. Dan kakek Bayu pun membaca sedetail mungkin apa isi dokumennya. Aku ingin memberikan ini padanya, kata kakek Thomas lagi. Jadi kau akan membagikan semua harta warisanmu, dan ini bagian untuk Ayu. Kata kakek Bayu tak percaya pada temannya kalau semua warisannya akan diberikan pada Ayu. Bagaimana menurutmu? Aku akan memberikan seluruh harta yang aku punya pada cucuku itu, kata kakek Thomas. Lalu bagaimana dengan anakmu yang satunya lagi, kata kakek Bayu. Aku sudah memberikan bagiannya, dan bagian cucu-cucuku yang lainnya, karena memang mereka pantas mendapatkan segitu, jelas kakek Thomas. Thomas hanya memberi sebagian harta pada anaknya yaitu adik Arya, Egy. Karena dari dulu yang membangun perusahaan sampai berjaya, ini semua berkat Arya putranya, dan Egy cuma meneruskannya saja. Jika Thomas mengenang masa lalu putranya itu, Thomas selalu merasa bersalah dan benar-benar menyesal telah menelantarkannya.
Dengan semua harta yang ia punya dan diberikan pada cucunya itu, Thomas akan merasa semua tak sebanding dengan perjuangan putranya itu saat masih hidup dulu. Aku hanya ingin memberikan terbaik buat cucuku nanti, kata Thomas sedih. Aku tahu itu, namun nanti jika dokumen ini jatuh pada tangan yang salah, pasti akan mempersulit cucumu nantinya, kata kakek Bayu. Justru itu, aku memberikannya padamu. Tolong jaga dokumen ini saat aku tiada nanti, kata kakek Thomas lirih. Aku ingin kau melindungi cucuku itu dari orang-orang yang menginginkan kematianku, kata kakek Thomas lagi. Kenapa kau berbicara seperti itu? Kata kakek Bayu kesal pada temannya karena bicara ngawur. Aku minta padamu Bayu, tolong berjanji padaku, kau akan melindungi Ayu cucuku, kata kakek Thomas tegas. Baiklah, aku berjanji akan melindunginya, kata Bayu tegas. Bayu tak mau mempersulit keinginan Thomas yang semakin aneh. Apa kau tahu, kalau cucumu sudah ditemukan? Tanya kakek Bayu. Apa cucuku baik-baik saja? Tanya kakek Thomas. Dia baik-baik saja sekarang. Pertama bertemu Ayu sama sekali tak mengingat siapa dirinya, jelas kakek Bayu pada Thomas. Erlangga sudah menceritakan bagaimana Ayu bisa lupa pada dirinya. Apa, cucuku amnesia? Tanya kakek Thomas. Kakek Bayu pun menceritakan semua pada kakek Thomas apa yang ia tahu dari Erlangga. Kakek Thomas benar-benar terkejut mendengar apa yang katakan kakek Bayu. Lalu sekarang bagaimana keadaan cucuku itu? Tanya kakek Thomas. Dia baik-baik saja, dan sudah mengingat semuanya lagi, jelas kakek Bayu senang. Syukurlah, terima kasih Tuhan, kata kakek Thomas puji syukur. Apa kau tidak ingin bertemu cucumu? Tanya kakek Bayu pada kakek Thomas. Aku ingin sekali, tapi mana mau dia menemuiku karena aku sudah membuatnya membenciku, kata kakek Thomas lirih. Kau tenang saja, dia akan kemari, kata kakek Bayu tersenyum. Apa? Tanya kakek Thomas tak percaya. Apa kau benar-benar serius? Tanya kakek Thomas masih tak percaya. Kau belum mengenal cucumu, kata kakek Bayu tersenyum. Bersambung 115. Jadi dia akan menemuiku? Tanya kakek Thomas masih tak percaya. Iya, kau lihat, kata kakek Bayu dan memperlihatkan catatannya dengan Erlangga. Syukurlah kalau dia masih mau menemuiku, kata kakek Thomas senang. Tapi kau harus berjanji padaku, jangan bilang siapa-siapa tentang dokumen ini, kata kakek Thomas. Termasuk cucuku, kata kakek Thomas dan langsung menandatangani dokumen itu. Baiklah, aku kan menyimpannya, kata kakek Bayu dan menyimpan dokumen itu di tasnya. Terima kasih, kata kakek Thomas bersyukur. Kakek Thomas dan kakek Bayu membicarakan dokumen penting itu tadi, dan kakek Thomas pun langsung menandatangani dokumen itu untuk masa depan cucunya nanti. Kau tinggal minta cucuku Ayu untuk menandatangani dokumen ini juga, kata kakek Thomas. Baiklah, aku akan berbicara langsung nanti pada kedua cucuku itu, kata kakek Bayu, dan kakek Thomas pun tenang. Tak berapa lama Ayu dan juga Erlangga sampai di rumah kakek Thomas. Silakan masuk tuan muda, kata pelayan. Di mana kakek Thomas sekarang? Tanya Erlangga. Beliau ada di kamarnya, bersama kakek Bayu. Tuan muda, kata pelayan itu lagi. Ayu dan Erlangga pun menuju kamar di mana kakek Thomas tinggal. Erlangga pun mengetuk pintu kamar kakek Thomas. Tok, tok, tok. Masuklah, suara kakek Bayu yang ada di dalam kamar kakek Thomas yang menjawabnya. Ayu dan Erlangga pun masuk. Sedang apa kau patua di sini? Tanya Erlangga pada kakeknya. Kau ini, benar-benar tak ada sopan santunnya pada orang tua, kata kakek Bayu kesal pada cucunya itu. Bagaimana kabarmu sekarang nak? Tanya kakek Bayu pada Ayu. Aku baik-baik saja kakek, kata Ayu dan memeluk kakek Bayu sayang. Ayu sudah bertemu beberapa hari yang lalu dengan kakek Bayu dan kakek Bayu sudah tahu dengan keadaan Ayu sekarang.
Saat melihat kakek Thomas yang terbaring lemah, Ayu pun langsung menghampiri kakeknya dan memeluknya. "Kakek," panggil Ayu dan menangis melihat kakeknya yang terbaring lemah. "Apa kakek baik-baik saja?" kata Ayu pelan saat melihat raut wajah kakek Thomas begitu pucat. Erlangga dan kakek Thomas pun meninggalkan mereka berdua agar leluasa berbicara. "Kakek baik-baik saja sayang, bagaimana denganmu sendiri? Apa kau baik-baik saja? Kakek dengar kau menghilang beberapa bulan. Kakek sangat mengkhawatirkanmu nak. Apa kau baik-baik saja sekarang sayang?" kata kakek Thomas khawatir. "Aku baik-baik saja kakek, kau lihat bukan? Aku sehat-sehat saja kakek," kata Ayu lembut dan duduk di dekat kakeknya. "Maafkan kakekmu ini nak, aku sudah membuat kau mender." Kata-kata kakek Thomas terpotong oleh suara Ayu yang benar-benar lembut. Kakek jangan mengingat itu lagi, aku sudah melupakan semuanya kek, yang sekarang aku ingin kakek cepat sembuh saja, kata Ayu lembut. "Aku bawa sup jamur buat kakek makan ya," kata Ayu lagi. "Terima kasih sayang," kata kakek Thomas sedih. Hanya Ayu yang selalu perhatian seperti ini, sama seperti Arya putranya. "Kenapa kakek malah nangis? Aku kan gak nyuruh kakek buat nangis," kata Ayu bermaksud bercanda. "Aku kan hanya menyuruh kakek makan makanan buatanku," kata Ayu lembut. "Aku senang, karena kau begitu perhatian padaku nak," kata kakek Thomas senang. "Karena kau kan, kakekku, jadi siapa lagi yang harus memperhatikan kakeknya kalau bukan cucunya," kata Ayu lembut. "Terima kasih sayang," kata kakek bersyukur dan menangis. "Kau memang cucuku nak, aku benar-benar menyesal dulu menelantarkan kalian berdua." Dalam hati kakek Thomas, Ayu pun menyuapi sup itu pada kakeknya. "Apa gak seenak itu ya kek, sampai kakek menangis, memakan masakan buatanku," kata Ayu pelan dan bermaksud mencairkan suasana sedih dalam hati kakeknya. "Tidak sayang, bukan itu, makanan buatmu sangat enak, justru ini lebih enak dari masakan siapapun," kata kakek Thomas tersenyum. "Apa cucu buyutku baik-baik saja nak?" tanya kakek Thomas saat disuapi Ayu. "Dia baik-baik saja kakek lihat. Cucu buyutmu ini sangat kuat," kata Ayu mengusap perutnya dan kakek Thomas ingin sekali mengusap perut cucunya itu. "Apa boleh, kakek mengusap perutmu nak?" tanya kakek Thomas. "Aku takut, aku benar-benar takut, aku tak bisa lagi melihat kau dan cucu buyutku nanti," pikir kakek Thomas seperti merasakan firasat buruk tentang dirinya. "Tentu saja, kakek boleh mengusapnya," kata Ayu senang. "Maafkan kakek buyutmu nak, mungkin saat kau lahir, aku tak dapat melihatmu," kata kakek Thomas sedih. "Kenapa kakek bicara seperti itu? Aku yakin kakek akan bertemu dengan cucu buyut kakek, jadi kakek jangan berkata seperti itu. Aku ingin kakek cepat sembuh," kata Ayu berusaha tegar walau suaranya berat. "Iya sayang," kata kakek Thomas. "Maafkan kakek tidak pernah bisa membahagiakanmu nak," kata kakek Thomas lagi. "Aku lihat kakek sembuh dan sehat saja aku sudah bahagia kakek, jadi jangan tanyakan aku bahagia apa tidaknya. Kebahagiaanku hanya ingin melihat kakek dan orang-orang yang aku sayang bahagia," kata Ayu lembut. "Maafkan kakekmu ini nak," kata kakek Thomas menangis. "Kakek, mau sampai kapan kakek minta maaf terus padaku? Ayah, bunda dan juga adik, pasti juga sudah memaafkan kakek, karena mereka tahu kalau kakek sangat menyayangi mereka," kata Ayu panjang lebar. "Jadi kakek jangan merasa bersalah seperti itu pada anak kakek," kata Ayu lagi. "Kakek tahu sayang, tapi kakek selalu merasa bahwa anakku itu tak akan pernah memaafkan kakek," kata kakek lirih. "Kakek, salah," kata Ayu pelan. "Ayah, yang selalu mengajarkan aku agar tak membenci kakek," kata Ayu lembut. "Ayah juga yang mengajarkan aku untuk selalu memaafkan kakek," kata Ayu mengenang akan cerita keluarganya dulu. "Dia memang benar-benar anakku," kata kakek Thomas bangga. "Dulu, kakek yang selalu mengajarkannya seperti itu, dan sekarang dia mengajarkannya padamu,"
kata kakek bangga pada putra sulungnya itu. Ayah memang benar-benar luar biasa bukan kek, kata Ayu senang. Sama sepertimu, di diri kakek ada sifat ayah yang tak bisa aku lupakan, kata Ayu tersenyum melihat kakeknya yang benar-benar mirip ayahnya. Kakek benar-benar mirip ayah, di sanalah aku tak bisa membenci kakek, karena ada ayah di dalam diri kakek, kata Ayu memandangi kakeknya yang begitu mirip ayahnya. Ayu benar-benar merindui ayahnya itu dan Ayu pun menangis melihat kakeknya menangis. Kenapa kau menangis nak? Kata kakek di sela tangisnya. Aku rindu ayah kek, aku merindukannya, kata Ayu di sela tangisnya dan kakek Thomas pun memeluk Ayu sayang. Kakek juga sama nak, kakek juga merindui putraku itu. Kakek juga merindukannya sayang, kata kakek Thomas di pelukan Ayu. Bersambung 116. Seminggu kemudian, kian hari kesehatan kakek Thomas semakin memburuk saja. Om Egi dan Tante Sekar pun sudah ada di sana. Namun yang ingin kakek Thomas temui hanya Ayu cucunya. Ayu setiap hari selalu ke rumah kakek Thomas memantau kesehatannya. Dokter Rian, dokter yang biasa mengurus keluarga kakek Thomas pun sudah sangat hafal dan kenal Ayu. Karena hanya Ayu yang selalu datang menemui kakeknya itu. Dokter pun sangat aneh dan bertanya pada Ayu, siapa dirinya? Dan Ayu menjawab aku cucunya, kata Ayu spontan. Yang dokter Rian tahu cucu kakek Thomas hanya Stella yang sombong dan angkuh itu. Dokter Rian pun sekarang tahu ternyata kakek Thomas mempunyai 2 cucu. Kakek Thomas sendiri yang mengatakan pada dokter Rian kalau Ayu adalah cucunya. Jadi dokter sangat percaya karena Ayu sangat menyayangi kakeknya beda dengan cucu yang satunya itu. Dokter Rian juga merasa bingung, kenapa cuma hanya Ayu yang selalu berada di rumah kakek Thomas. Tidak ada anak ataupun cucu di sampingnya selain Ayu saja. Malah dokter Rian beranggapan kalau keluarga kakek Thomas tidak ada yang tahu kalau dirinya sedang sakit. Namun pemikiran dokter Rian salah, anak ataupun cucu kakek Thomas sudah tahu kalau kakek Thomas sedang sakit. Namun mereka tak peduli, yang mereka pedulikan hanya harta warisannya saja apalagi menantunya. Om dan tantenya pun baru tahu tadi, saat Ayu sudah berada di rumah kakek Thomas. Om dan Tante Sekar sangat terkejut melihat Ayu sudah berada di sana, dan mereka pun bertanya sejak kapan Ayu berada di sana. Dokter Rian pun berkata, dari hari pertama kakek Thomas sakit pun, Nona Ayu sudah ada di sini, begitulah jawab Dokter Rian. Pertama Tante Sekar sangat marah pada Ayu karena berada di rumah kakek Thomas, namun Erlangga sigap membela istrinya itu. Dan mau tak mau Tante Sekar menerima hadirnya Ayu di rumah ayah mertuanya. Tante Sekar selalu saja berulah dan membuat gara-gara agar Ayu tak berada di sana. Tante Sekar sangat takut kalau semua harta dan warisan kakek Thomas jatuh pada Ayu, dan bukan suami atau anaknya. Entah kenapa, di hati Ayu ada rasa kesal pada om dan tantenya itu. Saat kakek Thomas sudah sekarat baru mereka datang, Ayu sangat kesal pada mereka berdua. Di mana mereka saat kakek sakit seperti ini, dan di mana mereka saat kakek membutuhkan kasih sayang mereka tak ada. Dan di saat seperti ini Tante Sekar malah membicarakan harta warisan pada kakek. Dan anehnya Om Egi juga hanya diam saja. Cukup Tante, kata Ayu kesal pada tantenya karena terus-terusan menanyakan harta warisan agar dibagikan sekarang. Kakek lagi sakit begini, sempat-sempatnya Tante menanyakan warisan pada kakek. Apa Tante tidak punya rasa kasihan pada kakek? Kata Ayu merasa marah atas perlakuan tantenya itu, dan Om Egi hanya diam saja tak membela ayahnya sendiri. Kau tahu apa Hardik Sekar pada Ayu. Kau masih bocah, tidak akan paham semua ini, kata Sekar tersulut emosi karena Ayu berbicara seperti itu padanya. Sudah cukup, teriak Erlangga. Pak Egi, lebih baik Anda bawa istri Anda keluar dari rumah kakek Thomas, kata Erlangga mulai tak sabar. Siapa kau? Berani-beraninya kau mengusirku dari rumah orang tua suamiku, kata Sekar kesal karena diusir oleh Erlangga. Jika beliau orang tua kalian,
kalian tidak akan mungkin menanyakan harta warisan seperti itu di saat kakek masih hidup seperti ini, kata Erlangga. Di mana hati nurani kalian? Kata Erlangga mulai kesal. Lebih baik kalian keluar saja dari rumah kakek Thomas, sekarang, kata Erlangga lagi. Siapa kau? Berani sekali kau mengusirku, kata Tante Sekar marah. Sudah lama, lebih baik kita pulang saja, ajak Om Egi pada istrinya. Tapi Pak, kita harus pastikan kalau harta warisan jatuh pada anak kita, bukan padanya, kata Tante Sekar tak tahu malu. Sayang, lebih baik kita pulang ya, ajak Om Egi pada istrinya. Kakek yang mendengarnya pun hanya menangis karena mereka berdua hanya memikirkan harta warisan saja bukan nyawanya. Ayah, jawab dulu pertanyaanku, ayah akan memberikan semua warisan pada Stella kan, kata Tante Sekar tak tahu malu. Ayu yang mulai merasa kesal dan marah berdiri dan menghampiri Tante Sekar dan menamparnya. Plakkkk. Suara tamparan begitu keras. Karena kesal Ayu menamparkan tantenya itu sampai merah pipinya. Cukup Tante, kata Ayu marah. Lebih baik Tante keluar dari rumah kakekku. Tante benar-benar keterlaluan, kata Ayu kesal. Om Egi yang terkejut melihat keberanian Ayu yang menamparkan istrinya hanya diam karena istrinya memang bersalah. Berani sekali kau menamparku, kata Tante Sekar marah. Kenapa? Apa aku tak boleh marah melihat kakekku yang sedang sakit? Kau malah menanyakan harta warisan padanya, kata Ayu mulai naik amarahnya. Kalau kau takut aku akan mengambil semua harta warisan kakek, kau ambil saja semua harta warisan kakek itu, aku juga tak membutuhkannya, kata Ayu mulai kesal pada tantenya. Aku tidak akan mengambil sedikit pun warisan kakek, karena aku hanya ingin melihat kakekku sembuh, kata Ayu menangis. Apa kalian sedikit pun tak merasa kasihan pada kakek? Tanya Ayu. Apa kau tak merasa kasihan pada ayahmu sendiri Om Egi? Tanya Ayu pada omnya. Di mana rasa kasih sayang kakek yang ditanamkan di hatimu Om? Kemana semua itu? Kata Ayu lirih. Beraninya kau gadis miskin menceramahi suamiku, kau lebih. Kata-kata Tante Sekar terpotong oleh ucapan Ayu yang tegas. Sudah cukup. Aku minta kalian keluar dari rumah kakekku, kata Ayu lagi dan lebih tegas. Om Egi pun membawa istrinya keluar dari rumah kakek Thomas. Ayu pun menangis dalam pelukan suaminya. Kenapa Om dan Tanteku seperti itu Mas? Tanya Ayu sedih. Kenapa Om dan Tante tak peduli pada kakek Thomas, dan malah selalu menanyakan harta seperti itu? Padahal kakek Thomas sedang sakit seperti ini Mas, kata Ayu lirih akan nasib kakeknya itu. Sudahlah sayang, kau sabar saja, kata Elang dan memeluk istrinya. Aku akan pastikan, mereka tak akan dapat apa-apa, kata Erlangga lagi. Terima kasih nak, kata kakek Thomas dengan terbata-bata. Kakek tenang saja, aku akan mengurus semuanya, kata Erlangga. Erlangga sudah tahu dokumen itu dari kakek Bayu dan membicarakan bagaimana seharusnya. Dan di sana tertulis bahwa anak kakek Thomas hanya Arya saja. Dan ternyata Egi bukanlah anak kandung dari kakek Thomas. Dari sanalah kakek Thomas meminta pada kakek Bayu ataupun Erlangga untuk membantunya menyerahkan semua harta warisan pada Ayu, yaitu anak kandung Arya anak dari kakek Thomas. Karena kakek Thomas tahu bagaimana piciknya istri dari anak angkatnya itu, dan kakek Thomas pun ingin melindungi cucunya itu dari kejamnya Sekar istri Egi. Aku akan tenang, kalau aku serahkan sesemua padamu enak, kata kakek Thomas terbata-bata. Kakek minta apa padamu, jaga selalu cucuku ini, kata kakek Thomas di akhir nafasnya dan kakek Thomas pun meninggal. Kakek, bangun kakek. Jangan tinggalkan aku, kakek, tangis Ayu pecah karena menyaksikan kakek Thomas meninggal. Dokter Rian, panggil Erlangga. Dokter pun langsung menghampiri kakek Thomas dan memeriksanya. Maafkan saya Nona Ayu, Tuan Besar sudah meninggal, Tuhan lebih menyayangi beliau, kata Dokter Rian. Tidak,
Kakek, bangun kakek, bangun, jangan tinggalkan aku, kakek, kata Ayu benar-benar menangis sejadi-jadinya. Sayang, panggil Erlangga dan memeluk istrinya itu. Tenanglah sayang, jangan seperti ini, kata Erlangga lagi. Elang benar-benar merasa kasihan pada istrinya. Di tahun ini dia malah kehilangan dua orang yang ia sayangi. Mas, bangunin kakek mas, kakek. Jangan tinggalkan aku kek, jangan tinggalkan aku, kata Ayu menangis tak henti-hentinya. Bersambung 117. Di hari pemakaman, Ayu benar-benar makin kesal saat selesai pemakaman kakeknya. Tante Sekar malah membawa pengacara ke rumah kakek Thomas dan membicarakan harta warisan itu lagi. Ayu benar-benar murka saat pengacara itu mengatakan bagaimana dengan harta warisan milik kakek Thomas dan bertanya di mana dokumen milik kakek Thomas. Ayu yang ditanya seperti itu, tidak mengerti sedikit pun. Belum juga kuburan kakeknya kering, Tante Sekar sudah menanyakan lagi tentang wasiat warisannya kakek Thomas. Tante benar-benar keterlaluan, kuburan kakek saja belum kering. Tante malah menanyakan warisan itu lagi. Kata Ayu kesal, aku hanya ingin tahu, dokumen milik ayah mertuaku, apa dia memberikannya padamu? Tanya Tante Sekar pada Ayu. Yang Tante Sekar tahu semua dokumen-dokumen milik ayah mertuanya tidak ada. Dan ia mencurigai kakek sudah memberikannya pada Ayu. Kakek tak memberikan dokumen apapun padaku Tante. Kata Ayu merasa aneh dengan pembicaraan tantenya itu. Apa yang kau maksud, ini? Tanya Erlangga di ambang pintu rumah kakek Thomas dan menunjukkan dokumen itu pada Tante Sekar. Dari mana kau mendapatkan dokumen itu Tanya Tante Sekar marah. Kau tidak perlu tahu, dari mana aku mendapatkannya, kata Erlangga ringan. Berikan itu padaku, aku ingin tahu apa isi dokumen itu. Kata Tante Sekar memastikan apa isi dokumen itu. Apa kau yakin, ingin tahu apa isi dokumen itu? Goda Erlangga pada Tante Sekar yang terlihat kesal. Erlangga pun memberikan dokumen itu pada Tante Sekar dan Tante Sekar langsung membacanya. Tidak, ini tidak benar. Bagaimana bisa semua harta warisan jatuh pada anak Arya? Ini tidak mungkin, kata Tante Sekar tak percaya. Kau kan yang menunggu ayah meninggal. Ayah mengatakan apa padamu Tanya Tante Sekar kesal dan marah pada Ayu. Kakek tidak mengatakan apa-apa padaku Tante. Kata Ayu pelan. Bohong, kau pasti sudah meracuni pikiran ayah kan? Sehingga semua warisan bisa jatuh atas namamu. Kata Tante Sekar kesal pada Ayu dan bermaksud menyakiti Ayu, namun Erlangga menghalanginya. Cukup, Nyonya, kata Erlangga marah. Di wasiat ini tertulis jelas, kalau semua harta warisan jatuh pada Ayu istriku. Karena dia anak dari Pak Arya, anak kandung kakek Thomas. Kata Erlangga. Lalu, kau pikir suamiku bukan anak kandung ayah? Begitu maksudmu? Kata Tante Sekar. Itu benar sekali, kata Elang membenarkan. Tidak, itu tidak mungkin. Dalam hati Tante Sekar menjerit tak percaya. Bohong, itu tidak mungkin. Teriak Tante Sekar marah karena suaminya dibilang bukan anak kandung kakek Thomas. Suamiku anak kandung ayahnya. Kau jangan mengada-ngada seperti itu Erlangga. Kata Tante Sekar lagi. Kau tidak percaya? Tanya Erlangga. Ayu juga tidak tahu menahu tentang semua ini. Dan ia lebih memilih diam saja. Erlangga pun mengeluarkan berkas-berkas milik Egy dan juga berkas milik kakek Thomas. Dan di sana juga terdapat nama panti asuhan yang dulu tempat tinggal Pak Egy kecil dulu. Dan di sana juga terdapat foto-foto saat Pak Egy kecil dulu semasa di panti asuhan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Batin Tante Sekar masih tak percaya. Namun semua foto yang di berkas itu, ia sering lihat di dalam kamar suaminya. Apa kau masih tidak percaya? Tanya Erlangga saat memberikan berkas-berkas yang memang menunjukkan kalau suaminya bukan putra kakek Thomas. Tanyakan itu pada suamimu.
Dia sendiri juga tahu kalau dia bukan anak kandung kakek Thomas. Kata Erlangga ringan. Sudah untung kalian masih diberi warisan oleh kakek Thomas. Dan beliau masih menganggap kalian anaknya. Walau perlakuan kalian seperti binatang padanya. Ah tidak, binatang saja sangat saling menyayangi pada keluarganya. Dan kalian, kata Erlangga tegas dan ia pun menggantung perkataannya karena mengingat Ayu juga berada di sana dan Erlangga pun tak melanjutkan perkataan yang berarah menghinanya. Jika aku yang jadi kakek Thomas, aku tidak akan memberikan sedikit pun warisan pada kalian. Jelas Erlangga lagi namun padahal itu sebaliknya. Kakek Thomas lah yang tak mau memberikan sedikit pun hartanya. Ia lebih memilih harta bagian Egy diberikan saja pada anak yatim. Tante Sekar pun diam seketika. Kala dirinya sudah tahu kalau suaminya ternyata bukan anak kandung kakek Thomas dan semua bukti juga sudah ada di dalam berkas-berkas itu. Tante Sekar pun tak tahu harus berkata apa. Tante Sekar pikir, suaminya itu anak kandung dari kakek Thomas. Dan ia malah meminta hak yang begitu besar pada kakek Thomas karena ia berpikir suaminya adalah anak kandung kakek Thomas. Jadi ia wajar-wajar saja meminta bagian yang lebih besar. Dan kenyataannya suaminya itu bukanlah anak kandung dari kakek Thomas. Dan ia juga baru mengetahui semua itu dari Erlangga. Apa sekarang kau percaya? Tanya Erlangga. Masih untung kalian disayangi kakek dan beliau memberikan separuh harta warisannya pada suamimu. Kata Erlangga lagi dan Erlangga pun memberikan dokumen milik Pak Egy suami Sekar ayah dari Stella dan memberikannya pada istrinya tersebut. Bawalah ini pemberian terakhir kakek Thomas untuk kalian. Jelas Erlangga lagi, malah kakek Thomas tidak mau memberikan sedikit pun pada Egy anak angkatnya itu. Namun kakek Thomas menyerahkan semua pada Erlangga bagaimana baiknya. Dan Erlangga pun memberikan sebagian harta warisan kakek Thomas pada Pak Egy. Karena menurut Erlangga Pak Egy juga berhak mendapatkan harta warisan itu walau tak banyak. Ini semua cukup untuk kehidupan kalian selama 7 tahun. Kata Erlangga. Dan ini, jelas Erlangga dan memberikan dokumen satu lagi yang harus dikelola Pak Egy. Agar dapat bertahan hidup ke depannya. Kakek memberikan perusahaan itu padanya. Kelola dan kembangkanlah, jika kalian bisa mengelolanya. Kata Erlangga lagi. Tante Sekar masih bersyukur karena ayah angkat suaminya tak menelantarkan dan membuatnya menjadi gelandangan namun ia harus bisa berhemat demi kehidupan masa depan mereka. Sudah cukup, kata Erlangga ringan. Kau boleh pergi. Kata Erlangga sebelum Tante Sekar pergi. Erlangga pun memanggil Tante Sekar lagi. Tunggu sebentar, kata Erlangga pelan. Aku lupa, kau harus menandatangani surat-surat ini. Kata Erlangga dan memberikan dokumen-dokumen itu pada Tante Sekar agar ditandatanganinya. Apa ini? Tanya Tante Sekar bingung. Ini adalah bukti. Kata Erlangga dan Tante Sekar pun menandatangani dokumen-dokumen itu tanpa bertanya dan Erlangga pun tersenyum. Kau tahu? Tanya Erlangga pada Tante Sekar yang terlihat bingung. Karena kau sudah menandatangani dokumen-dokumen ini. Berarti kau setuju untuk tidak mengganggu kehidupan istriku untuk selamanya. Jelas Erlangga, jika kau melanggarnya, semua warisan yang kau dapatkan barusan akan saya ambil kembali. Kau mengerti? Kata Erlangga tegas. Bersambung 118. 1 bulan kemudian, Ayu dan keluarga Erlangga mengadakan syukuran 4 bulanan untuk kehamilan Ayu. Hanya keluarga Samudra yang merayakannya. Selama sebulan ini Tante Sekar dan keluarganya tak pernah lagi mengganggu Ayu. Ai, panggil Diana pelan. Ya apa Nan? Jawab Ayu pelan. Apa kau mengundang Pak Hans juga? Tanya Diana penasaran. Iya, itu juga kan keinginan Mas Elang yang mengundangnya. Kata Ayu memberitahu Diana perihal Erlangga mengundang Hans. Ah jadi kakak gue yang inisiatif buat undang Pak Hans. Kata Diana aneh. Iya, kenapa emangnya? Tanya Ayu bingung. Tidak apa-apa,
Gue cuma takut kalau dia nanti cari gara-gara aja kalau kesini. Kata Diana cemas pada Hans yang selalu mendamba Ayu. Lu tenang aja, Mas Hans sudah berubah kok. Kata Ayu lembut dan mengira kalau Hans selalu perhatian padanya hanya karena menganggapnya adiknya saja. Begitulah pikir Ayu saat ini. Apa lu yakin? Tanya Diana tak mempercayai perkataan Ayu. Gue yakin kok, lu tenang aja Nan. Mas Hans memang sudah berubah kok. Mas Hans hanya menganggap gue sebagai adiknya saja. Kata Ayu yakin. Lu yakin dia cuma nganggap lu adiknya? Tanya Diana. Iya, lu jangan berprasangka buruk terus sama Mas Hans. Kalau bukan karena dia mungkin gue udah mati. Kata Ayu mengingat kejadian itu lagi. Iya juga sih. Ya udah kalau gitu gimana kata lu aja deh Ay. Kata Diana percaya tak percaya. Tak berapa lama Hans pun tiba di rumah Erlangga. Erlangga pun menyambutnya dengan ramah. Selamat sore Pak Hans. Sapa elang pada Hans yang baru tiba di kediamannya. Selamat sore Pak Erlangga. Bagaimana kabar Anda? Tanya balik Hans sopan. Baik, sangat baik sekali. Anda sendiri? Tanya Erlangga. Baik, kata Hans sopan. Silakan masuk Pak Hans. Ajak Erlangga. Hans pun masuk dan ikut duduk dengan semua para tamu dan teman-teman Erlangga di sana. Bagaimana kabarmu Hans? Tanya Lutfi sopan. Saya baik-baik saja. Jawab Hans singkat. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Kata Lutfi lagi. Hanya itu yang keluar dari mulut Hans. Hans mencari keberadaan Ayu dan Hans menelusuri setiap ruangan dengan bola matanya mencari di mana Ayu. Tak lama Ayu pun keluar dari dapur karena dia membantu Diana dan Monica di sana. Hai, sapa Hans saat melihat Ayu dan Hans pun mendekatinya. Mas Hans, Mas sudah datang. Kata Ayu senang saat melihat Hans. Iya. Selamat ya atas kehamilan yang ke-4 bulan. Kata Hans lembut. Iya Mas makasih. Jawab Ayu pelan. Erlangga yang terus memperhatikan Ayu dan Hans pun diejek teman-temannya. Kau lihat Diego. Kata Lutfi mencoba menggoda Erlangga dan bersuara sedikit keras agar Erlangga mendengarnya. Ternyata Hans masih menyimpan rasa cinta untuk istri Erlangga. Kata Lutfi pada Diego sengaja menggoda Erlangga. Kau benar juga Vi, lihat saja tatapan Hans pada Ayu. Begitu mendamba seperti itu. Kata Diego malah sengaja memanas-manasi Erlangga yang begitu gundah karena melihat kedekatan Hans dan Ayu. Memangnya siapa dia? Tanya Tony pada mereka berdua. Tony belum tahu menau tentang Hans yang telah menolong Ayu. Tony hanya mengetahui Ayu hilang saja dan tak tahu kalau Ayu pernah tinggal dengan Hans. Lutfi pun menjelaskan pada Tony bagaimana kejadiannya. Apa? Jadi Ayu pernah tinggal hampir 2 bulan dengan Hans? Tanya Anthony yang terkejut mendengar berita itu. Apa lu yakin Kak, kalau Hans tak menyentuh Ayu sedikit pun? Tanya Anthony pada Erlangga. Apa maksudmu berbicara begitu? Tanya Erlangga pada Anthony. Bukan maksud gue ngejelekin Ayu sih Kak. Cuma kan lu pikir aja. Istri lu selama hampir 2 bulan, tinggal bersama Hans bukan? Dan Hans juga menganggap Ayu sebagai istrinya saat itu kan? Siapa tahu mereka sudah melakukan hal yang tidak-tidak. Jelas Anthony merasa curiga pada mereka berdua yaitu Hans dan juga Ayu. Perkataan Tony, ada benarnya juga Lang. Kata Lutfi membenarkan. Gue sih sependapat juga sama Tony. Kata Diego ikut nimbrung juga. Jadi lu pikir istri gue sudah ditiduri Hans? Begitu maksud kalian? Tebak Erlangga. Dan ketiga temannya itu pun mengangguk tanda membenarkan apa kata Erlangga. Sebelum teman Erlangga curiga pun, Erlangga sudah curiga lebih dulu. Erlangga juga takut saat Ayu amnesia dia kan tak mengingat siapa dirinya. Dan di situ juga Hans datang mengaku sebagai suaminya. Di sanalah Erlangga curiga kalau Hans dan Ayu mungkin pernah melakukan itu. Begitulah pikir Erlangga saat itu.
Namun saat Ayu menceritakan pada Erlangga selama hampir 2 bulan Hans tak pernah sedikit pun menyentuhnya. Pikiran Erlangga pun sedikit tenang. Namun teman-temannya malah mengingatkannya lagi. Waktu itu Hans hanya memikirkan kesehatan Ayu saja. Dan saat setelah Ayu melahirkan barulah Hans akan menikahi Ayu dan akan menjadi milik Hans seutuhnya. Begitulah yang Ayu ceritakan pada Erlangga dan Erlangga pun mempercayai ucapan istrinya itu. Istriku bukan wanita murahan seperti itu, kata Erlangga membela istrinya. Karena aku tahu siapa istriku seutuhnya, kata Elang lagi. Erlangga pun menjauhi teman-temannya itu dan menghampiri Hans dan Ayu di sana. Mas, panggil Ayu senang dan memeluk Erlangga suaminya. Namun tiba-tiba saat Ayu memberikan sesuatu pada Erlangga wajahnya berubah drastis menjadi kesal. Kenapa? Tanya Erlangga tersenyum pada istrinya yang terlihat kesal. Di benak Erlangga selalu memikirkan apa yang dikatakan adik dan juga teman-temannya. Namun Erlangga tepis karena ia percaya sepenuhnya pada istrinya itu. Mas tahu, Mas Hans memberiku ini, kata Ayu dan memperlihatkan kalung mahal pada Erlangga. Erlangga yang bingung dengan Ayu yang diberi hadiah mahal dan bukannya senang ia malah terlihat kesal pada Hans yang memberikan kalung mahal itu. Kenapa memangnya dengan kalungnya? Tanya Erlangga bingung melihat raut wajah Ayu yang kesal. Mas kan tahu kalau aku gak suka barang ginian, kata Ayu kesal. Maafkan aku Pak Hans, istriku tidak bisa menerima hadiah semahal ini. Jelas Erlangga pada Hans. Saya tahu, tapi saya hanya bisa memberikan kalung ini sebagai hadiah untuk seorang kakak kepada adiknya. Jelas Hans tak bermaksud apa-apa. Ah jadi Hans hanya menggangp istriku adiknya, pikir Erlangga tenang. Tapi mas, aku gak mau menerima barang mahal seperti itu, kata Ayu beberapa kali menolak pemberian Hans. Terimalah, aku mohon Nay, pinta Hans dan mau tak mau Ayu pun menerima pemberian Hans itu. Baiklah, aku akan menerimanya, kata Ayu pelan. Ayu tak enak hati menolak pemberian Hans lagi. Terima kasih, kata Hans senang. Erlangga pun mengajak Hans berbicara bersama dengan teman-temannya. Bersambung 119. 4 bulan kemudian, selama 4 bulan Ayu selalu diberikan kebahagiaan oleh Erlangga. Kakek Bayu pun selalu datang menemani cucunya itu. Mamahnya Erlangga juga turut hadir menemani Ayu dan tak lupa juga ayah Erlangga juga turut datang bersama istri dan juga anaknya. Mungkin kini kandungan Ayu sudah masuk yang ke-8 bulan. Semakin berat saja perjuangan Ayu saat ini. Kau tahu nak, kata mamahnya Erlangga pada Ayu saat Ayu, kakek Bayu, suami mama Erlangga, ayah Erlangga dan istrinya, Erlangga, Diana, Antoni, Monica, Lutfi, Diego, dan adik tiri Erlangga dan Diana, yaitu bernama Cantika yang baru berusia 7 tahun dari pernikahannya sekarang. Mereka semua sedang berada di ruang tamu sedang duduk berkumpul. Sedangkan kakek sedang membaca koran. Dulu saat mama mengandung Erlangga, perut mama tidak sekecil ini sayang, kata mama Erlangga mengingat masa-masa saat mengandung Erlangga dan mengusap perut Ayu sayang. Oh ya mah, terus kalau perut aku segini besarnya mama bilang kecil. Sebesar apa saat mama mengandung Mas Elang? Tanya Ayu penasaran akan cerita mamahnya Erlangga dan semua orang di sana juga ikut penasaran. Sebesar ini, kata mamahnya Erlangga dan membuat bulatan dengan tangannya di perut. Besar sekali mah, kata Ayu sontak kaget. Kau pasti tidak akan percaya. Orang-orang bilang mama saat mengandung Erlangga. Masa disangka mama mengandung anak gajah? Kata mamahnya Erlangga cekikikan mengingat saat mendiang ibundanya mengatakan seperti itu. Siapa yang bilang begitu mah? Tanya Diana penasaran juga. Nenekmu sayang, kata mamahnya Erlangga. Hahaha ayah ingat betul saat mamamu bilang seperti itu, kata kakek Bayu mengenang mendiang istrinya dan tertawa lepas mengingat kejadian itu dan mantan suaminya juga hanya ikut tersenyum mengingat kejadian itu.
Jadi, kakek dengar nenek bilang seperti itu pada Mama Cat. Tanya Diana penasaran. Benar, kakek mendengar sendiri nenekmu bicara seperti itu. Ayahmu juga mendengarnya, kata kakek Bayu lagi dan mengingatkan anaknya itu, dan anaknya itu hanya tersenyum mengenang saat-saat kehamilan mantan istrinya itu. Apa? Jadi ayah juga mendengarnya? Tanya Diana pada ayahnya. Dan ayahnya Jaya mengangguk tanda membenarkan apa kata ayahnya itu. Jadi selama tante mengandung Erlangga sangat tersiksa dong, kata Monica ikut nimbrung. Sangat tersiksa, kata mamahnya Erlangga. Namun penderitaan itu sirna saat mama melihat Erlangga lahir. Kata mama Erlangga mengenang saat Erlangga pertama kali lahir ke dunia. Erlangga hanya diam saja mendengarkan, dan malah mengusap-usap perut istrinya itu. Dan ia malah tersenyum mendengar pembicaraan tentang dirinya. Lalu bagaimana dengan aku mah? Apa aku juga sama seperti Kak Lang? Tanya Diana penasaran. Kalau kau tidak sama sayang, kau malah belum saatnya keluar, kau malah keluar. Jelas Mama Erlangga pada Diana. Itu benar, kakek juga ingat saat itu. Kata kakek Bayu mengingat saat Diana lahir belum waktunya. Iya, ayah juga mengingatnya. Kau, begitu kecil, ayah mau menggendongmu saja tak berani. Jelas ayah Erlangga dan Diana. Maksud mama, aku gak normal gitu saat dilahirkan? Tanya Diana semakin penasaran. Iya, malah mama ataupun ayah sangat takut saat melahirkanmu. Kau begitu kecil dan mama memegang kamu saja mama takut dan tak berani. Kata Mama Erlangga mengingat saat-saat melahirkan Diana yang begitu kecil dan Diana lahir secara prematur. Berapa bulan mah? Saat Mama melahirkan Diana? Tanya Ayu penasaran. 8 bulan, kata dokter yang melahirkan prematur di waktu 8 bulan. Bayinya jarang terselamatkan. Kata Mama Erlangga mengenang akan Diana yang begitu kecil dan dokter juga beranggapan kalau Diana takkan hidup lama. Namun Tuhan berkehendak lain dan Diana tumbuh sampai sekarang sehat-sehat saja. Jadi Mama waktu melahirkan Diana hanya 8 bulan saja. Tanya Ayu penasaran. Iya, kata Mama Erlangga pelan. Kenapa? Tanya Ayu penasaran. Kenapa Mama bisa melahirkan di usia 8 bulan mah? Tanya Ayu lagi. Mama terjatuh di kamar mandi. Kata Mama Erlangga. Jadi Mama minta kalau kamu ke kamar mandi. Hati-hati sayang. Mama tidak mau kejadian yang Mama alami terulang padamu. Jelas Mama Erlangga pada Ayu. Iya mah, kata Ayu mengingat akan hal itu. Iya nak, berhati-hatilah saat di kamar mandi. Kata kakek Bayu juga mengingatkan cucunya itu. Iya kakek, kata Ayu lembut. Kau tenang saja Pak Tua. Aku akan selalu ada di sisinya. Kata Erlangga tegas. Kau ini, aku ini kakekmu. Kenapa kau selalu bilang padaku Pak Tua terus? Kata kakek Bayu kesal pada cucunya. Ayah dan Mama Erlangga hanya tersenyum melihat Erlangga yang selalu menggoda kakeknya itu. Kau memang Pak Tua kan? Kata Erlangga. Lihat saja wajahmu di cermin. Kau memang sudah tua. Kata Erlangga lagi dan Erlangga pun dapat pukulan dari istrinya karena menggoda kakeknya sendiri. Kakak, jangan menggoda kakekku terus. Kata Diana ikut membela kakeknya. Sudah mas, jangan menggoda kakek terus. Kata Ayu dan memukul perut keras Erlangga. Kau lihat, hanya cucu-cucu perempuanku ini yang perhatian padaku. Kata kakek Bayu bangga pada Ayu dan juga Diana. Dan membanggakan Ayu dan Diana pada mamahnya Erlangga. Erlangga memang seperti itu ayah. Kata Mama Erlangga cekikikan melihat ayah mertuanya kesal akan ulah putranya yang selalu menggoda kakeknya. Ayu yang melihat keluarga yang bahagia dan saling bercanda seperti itu mengingatkan dirinya pada ibunda dan juga ayahnya. Tak berasa air matanya pun berlinang. Dan itu juga diperhatikan kakek Bayu. Kenapa kau menangis nak? Tanya kakek Bayu dan langsung menghampiri Ayu karena khawatir. Apa perutmu sakit nak? Tanya kakek Bayu lagi.
Ada apa sayang? Tanya Erlangga ikut khawatir juga pada Ayu dan semuanya pun ikut khawatir pada Ayu. Tidak apa-apa mas. Melihat kalian begitu bahagia, aku jadi teringat ayah dan bundaku saja mas. Kata Ayu menahan tangis dan Erlangga pun memeluknya. Keluargaku keluargamu juga sekarang sayang. Kata Erlangga di sela pelukannya. Aku tahu mas. Kata Ayu dan memeluk Elang lebih erat. Keluarga baru Ayu pun menikmati kebersamaan mereka. Karena jarang sekali keluarga besar Erlangga bisa kumpul bersama seperti ini. Keesokan harinya, Ayu sedang berada di toko baju. Dan sedang memilih-milih baju bayi yang lucu-lucu. Ia berbelanja baju sendirian karena itu keinginan Ayu sendiri. Ingin belanja baju bayi sendiri. Dan itu juga tak jauh dari tempat tinggalnya. Dan ia juga nanti akan ditemani Monica nantinya. Karena Monica masih di rumahnya. Dan janjian bertemu di toko baju bayi saja. Saking senangnya Ayu tak melihat sekelilingnya. Dan tak sadar dari tadi ada yang terus memperhatikannya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba tak sengaja Ayu menginjak sesuatu dan terjatuh di sana. Ayu pun meringis kesakitan. Dan minta tolong namun yang memperhatikannya itu hanya diam tak bergerak. Stella, panggil Ayu memohon pertolongan pada Stella karena sakit di perutnya semakin menjadi. Bersambung 120. Ayu yang melihat Stella memperhatikannya ia langsung minta tolong padanya. Namun dalam benak Ayu selalu berpikir apakah Stella akan menolongnya apa tidak. Stella yang diam saja seperti itu hanya mematung melihat Ayu yang kesakitan karena terjatuh. Stella, tolong aku, pinta Ayu pada Stella namun Stella hanya diam tak bergerak. Apa Stella takkan nolongin aku? Pikir Ayu khawatir. Apa dia masih membenciku? Batin Ayu sedih. Kalau saja Ayu dan Stella bisa akur Ayu sangat senang sekali. Namun Stella selalu saja membencinya entah kenapa Stella begitu membencinya Ayu juga tak tahu. Karena di toko itu hanya ada Stella saja karyawannya tadi izin pada Ayu keluar sebentar dan mengizinkan Ayu untuk memilih-milih bajunya dulu. Stella sangat gugup saat melihat Ayu yang mengeluarkan darah di sela kaki-kakinya. Ya Tuhan, apa Stella gugup lihat aku berdarah kayak gini? Pikir Ayu saat melihat Stella hanya diam terpaku seperti itu. Stella, panggil Ayu lagi dan benar saja Stella langsung histeris melihat Ayu yang berdarah seperti itu. Ya Tuhan, lu berdarah Ayu, lu berdarah. Kata Stella histeris. Iya gue tahu, sekarang lu tenang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kata Ayu dan menenangkan Stella yang histeris seperti itu dan Stella pun mengikuti apa kata Ayu. Lu berdarah Ayu. Gue harus apa? Lihat lu berdarah seperti ini. Kata Stella masih histeris. Lu tenang dulu Stella. Jangan panik seperti itu. Lu tenang dulu. Kata Ayu menenangkan Stella yang benar-benar kacau. Bukannya Ayu yang merasa histeris ini malah Stella yang histeris. Gue harus apa? Tanya Stella yang masih panik. Sekarang, lu panggil ambulan, dan telepon Erlangga sekarang. Kata Ayu pada Stella. Setelah Stella tenang, Stella pun menelpon ambulan dan menelpon Erlangga namun tak diangkatnya. Benar juga, Erlangga tak mungkin angkat telepon dari Stella. Batin Ayu semakin cemas. Tak lama Monica pun tiba dan langsung terkejut melihat Ayu dan Stella terduduk di sana. Di sisi mata Monica saat posisi seperti itu seperti Stella mendorong Ayu. Namun Monica salah paham. Hei cewek gila, lu apain sahabat gue ha? Kata Monica marah pada Stella dan menepis tangan Stella yang mau membantu Ayu. Mon, panggil Ayu terkejut saat tiba-tiba Monica berada di sisinya dan malah menepis tangan Stella yang mau menolongnya. Lu apain sahabat gue ha? Tanya Monica marah saat melihat darah di sela kaki Ayu. Mon, ini bukan salah Stella, justru Stella mau nolongin gue. Kata Ayu menjelaskan pada Monica. Namun Monica masih tak mempercayainya. Ah, ringis Ayu yang semakin kesakitan pada perutnya.
Lu gak apa-apa ay? Tanya Monica khawatir saat Ayu meringis kesakitan. Lu, telepon Erlangga. Bilang padanya Ayu jatuh. Kata Stella khawatir melihat Ayu yang meringis kesakitan. Gue telepon tadi gak diangkat. Kata Stella lagi. Saat itu ambulan tiba, Ayu pun langsung dibawa ke rumah sakit. Monica dan Stella pun ikut di dalamnya. Lang, ada apa Mon? Monica, Lang, Ayu jatuh di toko baju bayi tadi. Dan sekarang mau dibawa ke rumah sakit Kasih Bunda. Lang, apa? Kok bisa? Baiklah gue akan ke sana. Tut, tut, tut. Telepon dari Erlangga pun langsung ditutup. Rumah sakit Kasih Bunda. Sesampainya di rumah sakit Kasih Bunda, dokter pun langsung menangani Ayu dan dibawa ke ruang persalinan. Tak berapa lama Erlangga pun tiba. Di mana Ayu Mon? Tanya Erlangga khawatir pada istrinya. Stella, sedang apa kau di sini? Tanya Erlangga sinis. Apa jangan-jangan ini perbuatan Stella, pikir Erlangga salah paham. Jangan bilang, ini perbuatan lu. Gue gak akan ting. Ancam Erlangga pada Stella, namun belum sempat Lang selesai dokter pun mencari suami Ayu. Suami Nyonya Ayu. Panggil dokter. Saya dok, kata Erlangga dan langsung menghampiri dokter. Tak tahu kapan kakek Bayu, mama dan juga ayah Erlangga tiba di sana. Mungkin Monica menelpon Diana dan dengan secepat kilat berita Ayu masuk rumah sakit pun terdengar di keluarga Samudra. Ada apa dengan cucu saya dokter? Tanya kakek Bayu saat sampai di rumah sakit Kasih Bunda. Ada apa dok? Bagaimana keadaan putri saya dok? Tanya mamahnya Erlangga khawatir juga. Tenang, Tuan, Nyonya, kata dokter menenangkan semua keluarga besar itu. Istri Anda dengan berat hati harus melahirkan di usia yang baru menginjak 8 bulan ini. Jelas dokter pada keluarga Samudra. Lakukanlah semampu dokter. Tolong selamatkan keduanya. Pinta Erlangga. Namun, yang harus saya tolong hanya satu orang. Yaitu anak atau istri Tuan. Jelas dokter lagi. Silakan Tuan pilih salah satunya. Kata dokter dengan berat hati. Apa? Salah satu? Pikir Lang tak terima. Tidak, aku tak bisa memilih di antara anak dan istriku. Batin Erlangga lagi. Aku ingin keduanya selamat. Batin Erlangga lagi. Namun ia harus memilih satu di antara dua orang yang berarti untuknya. Tolong selamatkan istriku. Pinta Erlangga tegas. Anak bisa ia bikin lagi nanti. Namun nyawa istrinya tak bisa digantikan dengan apapun lagi. Begitulah pikiran Erlangga saat ini. Yang penting istrinya selamat. Baik Tuan, saya akan berusaha dengan baik. Tuan berdoa saja. Semoga Tuhan memberi mukjizat pada umatnya. Kata dokter pelan dan dokter itu pun kembali ke ruang persalinan. Bagaimana bisa Ayu terjatuh Lang? Tanya mama Erlangga pada Lang. Aku juga tak tahu mah. Mon bagaimana sebenarnya? Tanya Erlangga. Gue yakin, ini semua pasti salah Stella. Kata Monica. Saat gue nemuin Ayu dia sudah bersama Stella. Gue juga gak tahu gimana. Kata Monica bingung dan tak tahu harus menyalahkan siapa. Karena tadi Ayu bilang Stella tak salah. Namun Ayu tadi bilang, kalau bukan Stella yang membuatnya jatuh. Malah kata Ayu Stella mau menolongnya. Kata Monica lagi. Namun Stella hanya diam tak menjawab ataupun membela dirinya. Ia benar-benar khawatir pada keselamatan Ayu saat ini. Ia takut Ayu sama seperti sahabatnya yang meninggal karena melahirkan seperti itu juga. Dan Stella juga yang menyaksikannya. Dari sanalah Stella bisa histeris seperti itu. Karena yang Ayu alami sama seperti sahabatnya yang meninggal karena melahirkan seperti itu. Kalau terjadi sesuatu pada istriku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kata Erlangga mengancam Stella. Mata seseorang terus saja memperhatikan Stella. Ia merasa kasihan pada Stella yang dipojokkan seperti itu oleh Erlangga. Belum tentu Stella juga salahkan. Begitu pikir seseorang itu yang ternyata Hans.
yang memperhatikan Stella dari tadi. 30 menit kemudian, terdengar suara tangis bayi. Namun Erlangga bukannya senang mendengar tangis bayi itu. Ia malah marah karena dokter malah menolong anaknya bukan istrinya. "Apa kau tidak apa-apa?" tanya Hans pada Stella saat hanya berdua saja di luar ****. Bersambung 121. "Apa?" suara bayi. Batin Erlangga kesal. Erlangga benar-benar marah saat mendengar suara tangis bayi. Yang Erlangga inginkan dan katakan pada dokter selamatkan istrinya bukan bayinya. Namun dokter malah menolong anaknya. "Istriku." "Tidak, dia tidak akan pergi kan?" batin Erlangga bertanya. "Dia tidak akan meninggalkanku kan?" Dalam hati Erlangga bertanya, kenapa dokter malah menolong bayinya? Batin Erlangga sedih saat mendengar suara bayi menangis. "Selamat Tuan, anak Anda laki-laki dan..." kata dokter saat memberitahu Erlangga. Belum juga dokter selesai menjelaskan, Erlangga sudah marah begitu saja pada dokter. "Aku tidak peduli, aku bilang selamatkan istriku, bukan anakku," kata Erlangga kesal pada dokternya. Belum sempat dokter menjawab, Erlangga terus saja marah-marah. "Apa kau tidak mendengarkanku?" "Hah?" kata Erlangga. Ia benar-benar hancur hatinya. Buat apa ia punya anak kalau belahan jiwanya sudah tidak ada? Begitulah pemikiran Elang saat ini. "Yang seharusnya kau selamatkan istriku bukan anak ini," kata Erlangga marah dan memberikan kembali putranya itu pada dokter. "Erlangga, tenanglah nak," kata kakek Bayu. "Iya nak, tenanglah," kata ayahnya Erlangga. "Dengarkan dulu penjelasan dokter sayang," kata mama Erlangga menenangkan Elang. "Maafkan saya Tuan." Namun Tuhan, belum juga dokter menjelaskan pada Erlangga. Erlangga sudah memotong pembicaraannya. "Sudah saya katakan, kau seharusnya menolong istriku saja. Buat apa aku menginginkan anak ini kalau tidak ada istriku di sampingku?" kata Erlangga masih marah. Dokter pun memberikan anaknya Erlangga pada mamahnya Erlangga. "Sudah aku bilang, aku tidak menginginkan anak ini. Aku mau istriku," kata Elang menahan amarah. "Aku tidak menginginkan An." Kata-kata Erlangga terpotong oleh suara lemas yang memanggil namanya. "Mas, kenapa kau malah marah-marah pada dokter?" kata Ayu di ambang pintu persalinan. "Aku masih hidup Mas. Aku tidak apa-apa. Jadi Mas harus tenang sekarang," kata Ayu lembut. Elang yang melihat istrinya masih hidup pun langsung memeluk istrinya itu. "Ya Tuhan, aku pikir kau akan meninggalkanku." "Sayang," kata Erlangga menangis dan memeluk istrinya erat, takut Ayu akan meninggalkannya lagi. "Kau sendiri yang salah, tidak mendengarkan penjelasan dokter dulu, dan langsung marah begitu saja," kata Ayu kesal. Rasa sakit pun Ayu tahan saat mengetahui kalau Erlangga marah-marah pada dokter karena takut ia tak selamat. Ayu melupakan rasa sakitnya karena khawatir pada Erlangga akan membunuh dokter, karena permintaannya tak dituruti. "Ah!" ringis Ayu saat merasakan sakitnya. "Ya ampun sayang, maafkan Mas. Mas tidak tahu kalau kau masih sesakit ini. Ayo kita kembali ke kamar ruang persalinan," kata Erlangga dan membopong istrinya. "Nyonya Erlangga sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat Tuan," kata dokter menjelaskan pada Erlangga. "Maafkan saya dok, saya tadi sangat cemas. Saya benar-benar minta maaf karena sudah bicara kasar pada Anda dokter." Jelas Erlangga dan minta maaf pada dokter. "Tidak apa-apa Tuan, saya mengerti," kata dokter tegas. "Terima kasih dok," kata Erlangga dan Erlangga pun membawa Ayu ke kamar pasien dan membaringkannya di sana. "Apa masih terasa sakit sayang?" tanya Erlangga cemas pada Ayu. "Aku baik-baik saja," kata Ayu lembut. "Kenapa kau malah marah-marah pada dokter saat anak kita diselamatkan?" tanya langsung Ayu. Ayu begitu penasaran pada Erlangga kenapa saat ia sadar ia mendengar kalau Erlangga tak menginginkan bayinya dan malah marah-marah pada dokter karena menyelamatkan bayinya. "Kau tahu,
Saat dokter mengatakan dia harus menyelamatkan salah satu di antara kalian. Aku tak tahu harus pilih siapa. Aku memang menginginkan anak kita. Namun aku juga tak ingin kehilanganmu sayang. Dan aku memilih kau yang harus aku selamatkan. Kata Erlangga menjelaskan pada Ayu perihal emosinya tadi pada dokter. Kau bayangkan saja, saat aku mengatakan selamatkan istriku, malah terdengar suara tangis anak kita. Bagaimana aku tak marah-marah, aku meminta dokter untuk menyelamatkanmu karena hanya akan ada satu yang terselamatkan, itu yang kata dokter itu katakan padaku, kata Elang lembut. Aku tahu sayang, kata Ayu pelan. Ayu tahu karena tadi sebelum melahirkan Ayu bertanya pada dokter kenapa dan ada apa dengan dirinya, ia merasa aneh dengan kelahirannya ini. Dan dokter pun menjelaskan pada Ayu. Namun Ayu malah meminta pada dokter apapun yang terjadi tolong selamatkan anaknya. Dokter juga berkata kalau dokter menyelamatkan anaknya kemungkinan ibunya takkan terselamatkan. Namun Ayu tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia hanya ingin anaknya diselamatkan lebih dulu. Karena Ayu ingin memperlihatkan pada Erlangga bahwa ia bisa menjadi seorang ibu dan istri yang sempurna untuknya. Kau tahu, kata Erlangga pelan, aku lebih baik kehilangan anakku daripada harus kehilanganmu. Kata Elang lembut, karena kau kehidupanku. Kata Elang lagi, jangan berkata seperti itu Mas. Aku dan anakmu sekarang selamat. Kata Ayu lembut, aku hanya takut kehilangan dirimu sayang. Kata Elang memeluk istrinya lagi. Aku tahu sayang, mungkin Tuhan memberi aku kesempatan untuk menemanimu sampai tua nanti. Kata Ayu tersenyum, terima kasih sayang, kau telah memberikan anugerah yang terindah untukku. Kata Elang dan mencium kening Ayu. Sama-sama Mas, aku mencintaimu. Kata Ayu lembut. Aku lebih mencintaimu, kata Elang dan mencium sayang Ayu. Akan kau beri siapa nama putra kita ini? Tanya Erlangga pada Ayu perihal nama putranya itu. Aidan, bagaimana menurut Mas? Tanya Ayu memberi saran akan nama putranya. Aidan, nama yang keren. Aku suka, kata Erlangga. Baiklah, aku akan memberi nama putra kita Aidan putra Erlangga. Kata Erlangga lagi, aku suka Mas namanya, jadi cantik, kata Ayu dan tersenyum. Ah iya, Mas belum tanya soal kau jatuh itu. Tanya Erlangga yang masih penasaran pada Stella. Apakah Stella yang membuatnya terjatuh atau bukannya? Ah iya, aku tersandung Mas. Di toko baju itu kan tidak ada siapa-siapa selain aku sama Stella. Kata Ayu mengingat akan hal itu. Kau tahu Mas, aku pikir saat aku terjatuh Stella takkan membantuku. Tapi ternyata dia membantuku walau pertama kali dia lihat aku berdarah dia sangat gugup. Kata Ayu lagi, jadi menurutmu Stella yang membantumu dan bukan mencelakaimu? Tanya Erlangga lagi dan Ayu pun mengangguk tanda setuju akan perkataan Erlangga. Kau tahu Mas, sepertinya Stella sudah berubah. Kata Ayu mengingat Stella yang gemetar menolongnya. Syukurlah kalau dia berubah sayang. Itu yang kita harapkan. Kata Erlangga pelan. Mas benar juga. Kata Ayu tersenyum. Selamat sayang, atas kelahirannya. Kata Mama Erlangga saat beberapa menit lalu. Iya nak, selamat. Kata Ayah Erlangga. Terima kasih Ayah. Mama. Kata Ayu pelan. Kau membuat kami hampir ketakutan. Kata kakek Bayu pelan. Apalagi dengan ulah anak ini. Kata kakek Bayu pada cucu laki-lakinya itu. Maafkan aku Ayah. Mah, kakek. Aku benar-benar takut kehilangan istriku. Kata Erlangga lirih. Selamat ya Ai. Lu jadi mami. Kata Diana senang. Makasih Nan. Kata Ayu pelan. Selamat ya Ai. Gue seneng lu gak apa-apa. Kata Monica memeluk Ayu. Iya, gue gak apa-apa kok. Kata Ayu pelan. Seluruh keluarga Samudara sangat senang atas kelahiran Ai dan putra Erlangga. 2 bulan kemudian, hari ini adalah hari di mana tanggal pernikahan Monica dan Lutfi. Lutfi dan Monica mengadakan pernikahan di hotel yang terkenal. Mereka melakukan pernikahan dadakan seperti itu.
Namun bukan Erlangga namanya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahan dadakan seperti ini. Ayu dan Erlangga pun turut hadir akan pernikahan sahabatnya itu. Kini anak Ayu yang bernama Aidan putra Erlangga sudah besar menggemaskan. Kini Aidan sudah menginjak umur 2 bulan dan lagi lucu-lucunya. Banyak sekali yang menyukai Aidan. Ayu juga mendapat kabar 2 bulan lagi ada pernikahan yang spektakuler nantinya, yaitu pernikahan Diana dan Jordi. Semua teman Monica diundang. Dan semua teman-temannya pun datang. Betapa semua terkejut saat melihat kedatangan Hans yang membawa seseorang wanita cantik. Dan kalian tahu itu siapa? Itu Stella yang kini sudah berubah menjadi Stella yang sangat baik. Apalagi kini Stella sudah berhubungan dengan Hans. Ayu juga tak tahu sejak kapan Hans menjalin hubungan dengan Stella. Biarlah kisah cinta mereka menjadi cerita cinta mereka. Sampai sini ya GUYS ceritanya. Love you throwing kisses. Tom it.